Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita akan nge-review tenda terbesar yang pernah kami review ya. Ini adalah tenda dari Quechua Arapanas Family 4.1 Fresh and Black. Jadi ini tenda packingnya lumayan gede. Nanti kita kasih footage-nya packingnya, kotak segede gaban. Ini bisa setengah carrier sendiri untuk masukin tenda ini, dan carriernya itu ukuran carrier yang 65 liter ke atas ya. Sudah gede banget packingnya, jadi lebih baik dicenceng bawa tangan aja lah daripada masuk tas mengurangi volume. Nah, isinya apa aja di sini? Ini bagian tendanya, jadi inner sama tent fly-nya ini pasaknya. Buset, berat banget ini pasak. Kita lihat pasaknya modelnya kayak gimana ya. Nah, pasaknya ini semua dari baja, tebel-tebel banget. 4 yang model siku kayak gini untuk masing-masing ujung ya. Sisanya 20 pasak baja. Ini satu pasak aja beratnya lumayan nih. Ada 20 yang kecil gini. Nah, dari bungkusnya aja udah solid banget. Ini bungkusnya aja terpal, jadi bukan kain polyester ya. Ini bungkusnya udah terpal. Jadi benar-benar solid. Kalau dilihat ini nggak ringkih build quality-nya. Ini baru tempat pasaknya doang. Nah, ini sekarang frame-nya. Kita lihat segede apa frame-nya. Ini yang bikin berat juga ini. Diameter frame-nya. Nah, segede gini loh. Jadi frame ini punya daya tahan menghadapi angin sampai 50 km per jam. Jadi biasanya kalau tenda di kecepatan angin segitu udah pada patah ya fiberglassnya. Tapi ini dia punya ketebalan yang tebal banget. Jadi dimungkinkan bisa tahan sampai 50 km per jam hembusan angin. Ini sudah di tes lab klaimnya di wind tunnel. Jadi wind tunnel itu kayak laboratorium penguji ketahanan angin untuk aerodinamika. Ini lulus sampai 50 km per jam. Nah, untuk bagian tendanya sendiri tuh nanti kita lihat waktu masang kayak gimana ya, seribet apa. Tapi di sini nggak usah khawatir karena di bungkusnya atau di kopernya ini dia dikasih tutorial bagaimana cara memasang dan melepas. Nah, kayak gini. Jadi pasaknya ada 20, yang siku ada 4, frame-nya ada 3. Yang 2 ini untuk frame utama, yang 1 ini yang lebih kecil. Jadi nanti 2 ini kembar, 1 ini lebih pendek. Kemudian ada ini adalah untuk tiang vestibul, ada 2 nanti ya untuk vestibul depan ini. Nah, ini bentuknya tendanya kalau sudah terpasang kurang lebih seperti ini. Jadi ini tenda tinggi banget ya, tingginya itu orang bisa berdiri kok. Jadi kurang lebih 190 kalau nggak salah. Nanti kita lihat spesifikasinya ada di baliknya sini. Kita pelajari dulu cara masangnya ya. Pertama, tendanya digelar ya, dikeluarkan dari boxnya ini. Kemudian yang merah-merah ini untuk di bagian depan, frame-frame merah, frame yang hitam di bagian belakang. Pertama kita pasak-pasak dulu, itu nanti pasak-pasak dulu. Yang benar adalah frame-frame dulu kita pasang. Jadi dislobokin. Setelah dislobokin dicantolin ke cantolan framenya. Kemudian pasak yang siku itu
pasak untuk bagian belakang ujung dan bagian depan yang ujung sini ya. Jadi belakang dulu baru depan. Habis itu bagian framenya kita pasak pakai yang kecil-kecil, sudutnya 45 derajat semua. Baru nanti yang bagian samping-samping dicantolin klepnya ke frame. Nah, setelah itu bagian footprint ditarik ke depan, terus bagian yang lain-lain dikasih guideline, dipasak masing-masing sisi. Nah, termasuk yang belakang juga. Jadi tenda Fresh and Black ini dia punya fitur, jadi dia 10 kali lebih baik dalam menahan cahaya. Jadi UV filternya itu lebih baik. Jadi harusnya ini lebih tidak panas dibandingkan tenda-tenda yang dari bahan polyester maupun nilon, karena dia ada lapisan kain hitamnya lagi. Nah, ini cara untuk ngelepasnya kembali ke packingan. Jadi pasaknya dilepasin semua, habis itu framenya dilepasin semua, kemudian ditekuknya depan dan belakang bagian vestibul, jadi 2 gini, kemudian ditekuk lagi, akhirnya digulung berserta frame dan pasak dan masuk ke tas. Jadi harusnya sih simple sih ya. Nah, sekarang kita lihat spesifikasinya, fitur apa aja yang dia punya. Untuk lebarnya sendiri 260 cm, panjangnya keseluruhan dari ujung ke ujung ini 460 cm. Untuk tingginya sendiri di sini dikatakan 190 cm. Jadi titik tertingginya 190 cm. Saya yang tingginya 170 cm. Bahkan di titik terendahnya yang 172 cm pun headroomnya harusnya itu masih ada space 2 cm kepala ke tenda. Jadi ini tenda yang gede banget, bisa buat berdiri. Untuk bedroomnya ini muat 4 orang ya, 240 cm dan 210 cm, berarti kurang lebih ya 5 meter persegi kayaknya. Nah, vestibulnya ini 240 cm. Jadi bagian di sini kalau diisi orang ini bisa muat 4 orang lagi. Jadi bisa dipakai untuk 8 orang sebenarnya. Ya, kurang lebih kayak gini. Nanti kita lihat bagaimana proses memasangnya dan setelah dipasang. Ikuti terus video kita. Oh ya, ini untuk beratnya sendiri kalau di Tokopedia klaimnya 10 kg. Tapi kalau masuk ongkos kirim ini dihitung 12,5 kg karena volumenya gede banget. Nanti kita pasang, ini tes di Sunrise Camp Gunung Prau via Pak Banteng. Ini tenda milik klien saya, Mayor Infanteri Eko Agustian ya. Jadi nanti ini dipakai sama beliau dan istri, hanya berdua dengan tenda segede ini. Oke, nanti kita lihat kayak gimana bawanya. Nah, ini kita ujuk-ujuk udah sampai di Sunrise Camp. Ini kita mulai pasang aja tendanya. Berat banget ternyata, 12,5 kilo ya kurang lebih ya. Ini masangnya kalau kata Tokopedia sih 2,5. Bawahnya dulu mas, bawahnya dulu terus nanti dicantolin. Panjang banget ini teman. Yang depan yang mana ini? Kita rencana menghadap ke langsung sunrise ya. Sini sama sana enak mana? Enak sini mas. Enak sini ya, empuk. Cangkuli babi. Wah, terus kita ada babi dong? Enggak. Aman ya? Kalau ada penunggunya, kalau ada yang
Yang penting tidak meninggalkan bekas makanan. Sepertinya itu pintunya itu. Flashlightingnya di situ. Oh ini apa nih? Ini tenda, Ini tenda. Ya tenda sih. Ini tendanya ini apa nih? Terasan atau apa? Ini bukan bawahnya toh? Bukan mas. Bawahnya Oh ya ini atasnya ya. Bukan mas, atasnya putih. Terasan. Ini terasan. Oh bukan guys. Ini pintunya mas. Terbalik berarti kita. Oh nanti diputar lagi. Itu pintu belakang ternyata. Ini frame-nya. Jadi ini footprint untuk yang depan. Oh. Yang 4.1 ada footprintnya, yang 4.0 enggak. Oh gitu. Oke kita putar dulu. Frame-nya yang hitam untuk belakang. Yang hitam belakang. Yang hitam belakang, yang merah-merah itu Tengah. tengah. Oke. Depan sama tengah. Yang merah-merah. Terus yang sisa 2 di plastikan itu untuk cagake vestibul. Ini tengah ya. Yang paling tengahnya tengah. Ini depan sama tengah. Nah, ini yang paling panjang. Yang paling panjang depan ya. Yang panjang depan. Oh ya. Kayaknya di outernya dulu mas. Kan modelnya selobokan nih. Oh. Selobokan apa cantolan ya? Kalau isi aku nak lihat ini outernya dulu. Soalnya ini kan ini model cantol ini. Berarti si frame-nya dia sloboknya di outer loh kan ini. Bener. Masang sendiri susah ya. Iya, tak bantuin tenang. Cuman saya tangan sakit. Takutnya hujan. Pintu ya. Pintu apa? Warna apa? Pintu biru ya. Warna frame-nya Frame-nya itu. paling panjang. Enggak ini yang berdiri. Ini. Yang ini. Ini di Enggak mas, itu loh. Itu ini mas. Ini mas. Ini kan nggak mungkin berdiri kan, di slope kan. ya, yang itu merah. Merah yang panjang. Panjang. Merah panjang, paling panjang. Fresh black. Kayaknya dibentangin dulu mas. Apa? Iya. Nek bentangnya saya nggak apa-apa. Matiin wae HP. Nah ini sebenarnya orang satu bisa, cuman karena kita nguber hujan, jadi lebih baik orang dua. Nah ini fitur yang unik, dia di ujung frame ini sudah dikasih pengaman ya. Jadi nggak usah ditarik, langsung didorong dari sana, sudah langsung nggak nyantol-nyantol karena dia tidak tumpul, agak melengkung dikit. Nah, selanjutnya ini cantolan yang tadi. Ini mestinya kita cari cantolannya dulu. Ujung ini paling ya. Ini ya. Yang ini ya. Ini loh kan ada ini nih. Ada apa? Pengaite ini. Oh, yang masih angkat mas, angkat dulu. Nah, ini sini. Dimasukin dulu ya. Masukin batang dulu. Ya, tak matikan dulu, agak repot.
ternyata harus 2 orang kanan kiri karena supaya ini bisa masuk ke lubangnya, jadi si jantan sama betina bisa bertemu. Ini harus ditekuk dari tengah dan itu lumayan susah. Setelah itu kita cantolin ininya, klepnya. Berat banget, nekuknya aja udah berat ini. Tenda sultan ya begini. Ini kayak salju gimana mas? Wah, berat. Berat ya? Masih bisa sih, tapi berat nih. Malah nganu ya? Merepotkan ya. Merepotkan ya. Yuk ini saya stop dulu, keburu hujan. Nah ini tinggi banget tendanya ya. Ruang kepala depan ini 190 cm. Jadi kalau saya berdiri ini kayak gini kepalanya. Masih 1 kilan, satu tangan lah. Nah setelah itu kita cantolkan bagian yang bawah-bawahnya tadi ini, bagian footprintnya ke outer. Setelah dicantolin baru kita cantolin bagian dalam tendanya ini. Nah di situ udah ada cantolan-cantolan kayak gini ya. Ini tinggal dicantolin gini supaya tendanya nggak ngondoy. Nah di luar Mas Sandi lagi masang pasaknya, saya yang di bagian dalam. Yang dipasang tentunya bagian belakang dulu agar yang bagian depan ini tidak menghalangi kita saat masang bagian yang belakang. Nah ini dia bagian kamarnya kalau udah berdiri ya. Jadi belakang udah dicantolin, depan udah dicantolin. Jadi antara tamu dengan porter beda kasta. Beda kasta. Jadi bisa di dalam itu isi 4 harusnya. Kalau di sini ini kalau kepalanya di sini, kakinya di sana bisa 4 orang juga. Jadi ini bisa 8 orang. Sekarang kita lihat dalamnya. Nih resletingnya ada 2 ya, bawah sama atas. Dalamnya seperti apa? Oh ini yang belakang belum ketarik mas. Jadi di belakang ini juga ada pintu kecil untuk mungkin naruh sepatu di belakang atau benda-benda yang gampang diambilnya dari belakang. Di sini ada gantungan lampu di atasnya mesh ini ya. Ini dalam ini mesh, cuman dia gelap banget. Klaimnya sih bisa menyaring UV lebih bagus. Yang black and fresh and black atau black and fresh ini. Nah, kompartemennya yang banyak. Ini sakunya ada 1, 2, 3, 4 di sisi kiri. Di sisi kanan juga sama. Jadi total ada 8 kantong. Untuk melipat pintunya di sini juga ada cantolan. Kemudian di sini juga ada cantolan lagi. Jadi total gantungan lampu ada 3 buah di atas pintu, di baliknya pintu kamar, dan di ujung belakang. Kalau yang ini buat kemana nih? Sini kayaknya. Jadi ini bagian jendela. Oh I see. Ini jendela bisa dibuka tutup. Jadi kalau kita mau ngintip ke luar, fitur jendela ini kita bisa buka. Kanan kiri ada jendelanya. Kayak gitu ya. Saya tak buka dulu, susah tangan satu. Nah ketika jendela dibuka, ini saya buka separuh aja. Pencahayaan di dalam tenda makin maksimal. Untuk footprintnya sendiri ini belum selesai kita
bangun ya, jadi ini bisa sampai dicantolin yang depan itu. Jadi keseluruhan tenda tercover footprint. Nanti kita lihat tampak luarnya kayak gimana kalau sudah tidak hujan. Nah, ini tes ketika hujan ya, aman. Jadi tenda dulu Mas. Iya. Jadi tenda. Tapi ini bagus kok. Kemarin aku pakai ini semua. Pakai ini semua ya? Iya. Di Nepal itu pakai ini. Iya, yang di sini. Oh, yang di sini. Ya. Rekomen lah kalau tenda ini. Tadi itu saya emang udah lama mau beli ini Mas. Harganya kan kalau yang Black Empress kan 34. Nah kebetulan teman baru pakai sebulan mungkin ya. Dia jual 25. Langsung ambil. Oh, bagian dalam aman, jauh dari outer. Kemarin aku pakai yang seri lawas. Berarti yang ini ya, yang Sim-silnya juga zero kali ya. bagus banget ini. Tadi kan? Atau hampir sama kayak ini sih. Sama innernya putih. Oh berarti bukan Black Empress. Innernya putih nggak ada. Iya benar, ada ininya kan? Nggak ada. Itu yang 2,3 Mas. Oh, Barunya 2,3. 2,3. Ya sampai 5 jutaan. Enggak. Nah, ini bentukannya ya setelah jadi. Jadi ini tinggi banget. Ini mah shelter bukan tenda. Untuk spesifikasi dan harga nanti saya letakkan di deskripsi. Jadi kurang lebih kayak gini bentuknya, dan kalau untuk pemakaian pribadi ini lebih recommended kalau untuk camper. Kalau untuk naik gunung apalagi yang di atas 3000 pastikan sewa porter juga. Ya, terima kasih telah menonton, sampai ketemu di konten kami selanjutnya.